Halo sahabat Storor, kembali lagi di Storor Channel. Untuk kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul I'll Be Watching. Film ini diperankan oleh Janelle Paris sebagai Katie, Thomas Hudson Tom Kichi Rob Estes Michael West sebagai detektif, dan Connor Max sebagai polisi doer, dan Jonah Pitt sebagai Jake. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki penggemar rahasia yang sangat terobsesi dengan dirinya. Penggemar rahasia ini membuat dia hidup tidak tenang, bahkan seperti diteror dengan kiriman-kiriman yang aneh kepada dirinya. Hingga akhirnya dia melaporkan kasusnya ini kepada pihak kepolisian untuk diselidiki oleh para detektif itu. Tetapi hal aneh terus terjadi. Bagaimanakah kisah ini? Langsung saja kita bahas di Storor Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di awal film terlihat seorang wanita yang bernama Katie mengunjungi sebuah kafe, dan di kafe dia sedang minum, dan di sisi lain di kafe itu ada orang lain yang sedang menguntip dirinya saat minum. Dan apa yang dilakukan oleh orang yang mengutip itu? Tentu saja dia melukis wajah si Katie. Saat Katie pulang dan dia membuang botol minumnya, dan botol minumnya itu diambil oleh orang yang menguntip dirinya. Katie sadar ada yang mengikutinya ketika dia hendak pulang, tetapi dia masih menaruh kalau itu mungkin perasaan dia aja. Singkat cerita, sesampainya di kos, Katie pun menggedor pintu kos temannya yang bernama Nick untuk memberikannya pos. Dan kemudian si Nick ini mengajak si Katie untuk makan malam bersama. Dan mereka pun pergi bersama. Hey, you have any plans for dinner? No. Di belakang mereka tiba-tiba ada seseorang yang mencoba masuk ke kamar kos si Katie, yaitu orang yang menguntipnya selama ini, yaitu seorang pria yang memakai topeng yang sangat terobsesi dengan sosok dan kecantikan si Katie. Singkat cerita, jam menunjukkan 1:30 dini hari. Tiba-tiba rumah si Katie ini digedor pintunya oleh seseorang. Dia mengira itu adalah sahabatnya si Nick. Dan saat dia membukanya, dia melihat ada mawar kesukaannya. Tetapi anehnya mawar itu berdarah ketika dia pegang. Hey, sweetheart. Kemudian Katie pun memberitahu kepada temannya Nick tentang bunga yang ditemukan di depan kamarnya ini dan memiliki darah. Katie juga mengatakan kepada Nick kalau dia selama ini merasa ada yang mengikutinya dan mengawasinya. Nick pun hanya menenangkan sahabatnya ini. It could just be a coincidence. Bunga inilah yang menandakan kalau si Katie dalam keadaan berbahaya, di mana si penguntipnya ini telah masuk ke kamarnya dan melihat buku yang ada di kamarnya itu. Keesokan paginya di tempat kerja si Katie di sebuah toko buku, pemilik buku ini mengatakan kepada si Katie kalau selama ini ada seorang pria yang mencari tahu tentang dirinya dan tentang kesukaannya. Terlihat si pria itu menyukai dirinya. Begitulah imbuh sang pemilik buku kepada si Katie. Asking about you in that book seemed interested. Kemudian di rumah Katie kembali menemukan bunga yang berwarna ungu. Dengan ketakutan dia memanggil Nick, tetapi tidak ada jawaban dari si Nick. Katie pun memutuskan untuk melapor kasusnya ini kepada pihak detektif untuk mencari tahu siapa yang telah menguntipnya selama ini. Katie pun membawa detektif itu ke rumahnya untuk melihat mawar itu, tetapi anehnya mawarnya sudah tidak ada di depan pintu rumahnya. Katie pun kembali menggedor kamar rumah si Nick, tetapi tidak ada jawaban dari Nick. Keesokan malamnya di toko buku di tempat Katie bekerja, di mana dia hendak pulang, tetapi tiba-tiba Then why are you hiding in the dark? Just come out. orang yang terobsesi dengan Katie selama ini ternyata ada di toko buku. Tentu ini membuat Katie sangat takut. Lelaki misterius itu merasa marah kepada si Katie karena Katie telah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dan pria yang terobsesi dengan Katie itu mengatakan kalau dia sangat mencintai si Katie. Tetapi dia tidak berani mengutarakan perasaannya karena rupanya yang buruk. Saking terobsesinya dengan sosok si Katie, dia pun memotong rambut si Katie dan menciumnya, kemudian meninggalkan si Katie setelah mengancamnya. Yang boleh memiliki si Katie hanyalah dirinya saja.
Keesokan paginya, Katie pun memberitahu kepada pihak kepolisian apa yang terjadinya pada malam itu di toko buku. Setelah memberitahu itu, sang polisi pun menyuruh Katie untuk diantar oleh polisi yang lain yang bernama Dower. Sesampainya di kamar kosnya, Katie meragukan dirinya untuk masuk ke dalam kamar kosnya. Takut ada orang yang menyelinap masuk ke kamarnya selama dia tidak ada. Dia pun menyuruh polisi Dower itu untuk mengeceknya. Polisi Dower itu pun mengecek kamar si Katie dan dia mengambil sempak si Katie. Dan setelah semua dirasa aman, polisi itu pun pergi dan meninggalkan Katie yang ketakutan. Di luar rumah terlihat polisi yang mencuri sempak si Katie ini mencium sempak si Katie. Di sini kita bisa melihat ternyata yang terobsesi dengan sosok si Katie selama ini adalah polisi Dower tersebut. Keesokan paginya si Katie merasa aneh tentang si Nick yang tidak pernah muncul lagi dan dia pun menitip surat di kamar si Nick. Katie mencari Nick hingga ke tempat bar dia bekerja, tetapi tidak ada jawaban tentang keberadaan Nick. Dan tiba-tiba di bar itu dia diganggu oleh seorang lelaki pemabuk di sana. Dan tiba-tiba si pemabuk itu pun Oh my god. Thanks. dibantu oleh penguntipnya dan langsung pergi meninggalkan Katie. Keesokan paginya di toko buku terlihat ada pembicaraan antara pemilik toko buku dengan si Katie dan tiba-tiba datang polisi yang bernama Payne untuk memberikan tentang kasus si Katie. Yang dilakukan seorang detektif sebelum melanjutkan kasus ini lebih dalam, tentu dia harus tahu dulu keterangan dari yang merasa dirinya tidak aman, yaitu si Cat. Detektif Pin pun mengatakan kepada si Cat, dari banyak kasus penguntip, kebanyakan yang merasa dikuntip itu mengenali orang yang menguntip dirinya. Tentu, detektif Pin di sini mencurigai sahabat si Katie, yaitu si Nick. Si Katie yang mengenali si Nick tentu dia membantah, bukan si Nick yang menguntip dirinya selama ini, melainkan ada orang lain. Di sini Katie juga mengatakan kepada detektif Pin mengenai si Nick yang berbeda. Di luar kebiasaannya, dia tidak lagi masuk kerja. Tentu si Katie merasa aneh kepada sahabatnya si Nick ini yang menghilang secara tiba-tiba. What? No. Okay, 85% of... Setelah itu, detektif Payne pun melanjutkan penyelidikan tentang si Katie, latar belakang si Katie terlebih dahulu. Si Katie pun mengatakan kepada detektif Payne kalau dia semasa kecil tinggal di panti asuhan dan sekarang dia tinggal sendirian di kos. Dan si Katie hanya punya teman satu-satunya, yaitu si Nick, tetangganya di apartemen tersebut. Si Katie yang terlalu memikirkan tentang orang yang menguntipnya hingga malam itu saat dia tidur, pikirannya pun menciptakan tentang kehadiran orang yang menguntipnya di sisinya di saat tidur. Keesokan paginya, detektif Payne menemui si Katie di kampusnya, di mana detektif Payne di sini mengatakan kepada si Katie tentang orang yang mati dan ditemukan di belakang bar yang digorok lehernya. Ketika Katie melihat gambarnya, tentu si Katie mengenalinya, yaitu orang yang pernah mengganggu dirinya di bar. Si Katie sangat kaget ketika mendengar orang itu telah mati dengan leher yang digorok di belakang bar tersebut. Dan yang anehnya, ada bunga yang berwarna ungu di sisinya. Dan ternyata di sana juga ada sang psikopat polisi Dower yang terobsesi dengan si Katie, di mana dialah yang membunuhnya. Pada hari itu, Payne pun membentuk tim untuk memecahkan masalah untuk mengetahui siapa yang mengintai Cat selama ini. Bahkan penguntip tersebut tidak sungkan-sungkan akan membunuh semua orang yang berada di dekat Cat. 3 detektif itu pun bermusyawarah di sana bersama Katie untuk mengetahui pokok masalahnya dan apa yang harus mereka semua rencanakan. Di mana Katie ditanyai tentang ciri-ciri fisik sang penguntip. Jelas, Katie tidak tahu. Katie serba ketakutan karena penguntip itu tahu semua informasi tentang dirinya. Para detektif itu pun memutuskan akan menguasai Katie selama 24 jam untuk mengetahui siapa orang yang mengintainya selama ini dengan strategi satu orang satu posisi. Di tengah pembicaraan, para detektif itu pun menduga Nick pelakunya. Cat pun membantahnya, apalagi polisi detektif itu sudah menggeledah kamar Nick dan menemui HP-nya itu, di mana sosok Nick yang tak bisa hidup tanpa handphone setahu Katie. Justru Katie menduga temannya itu telah dibunuh oleh penguntip dirinya. Keesokan harinya mengawasi Katie selama 24 jam oleh para detektif itu pun dimulai untuk mengetahui siapa yang menguntip Katie selama ini.
Jadi guys, karena yang terobsesi dengan si Katie adalah polisi, jadi tentu dia tahu semua pergerakan para polisi yang juga merupakan teman-temannya. Kalian paham gak sih? Kalau sudah orang yang berada di selimut kita menjadi musuh, itu jauh lebih susah untuk kita cekik lehernya. Hingga kasus ini pun sang detektif Man pun memutuskan untuk menutup kasus si Katie karena tidak ada bukti yang signifikan menunjukkan siapa yang menguntipnya. Kasusnya yang ditutup, Kate pun menyuruh kepada para detektif ini agar diajarkan cara menembak dan ilmu bela diri jika suatu saat penguntip tersebut hadir lagi di hadapannya. Para detektif ini tentu tidak keberatan mengajari si Katie. Setelah pengawasan atas kasusnya telah diberhentikan dan tiba-tiba di toko buku teror pun kembali terjadi, di mana laki-laki bertopeng misterius kembali meneror si Katie, yaitu polisi Dower. Katie yang mempunyai sedikit ilmu bela diri tentu dia sangat kesulitan untuk mengaplikasikannya kepada kepolisian yang lebih mahir dan berpengalaman seperti si Dower ini. Jiwa psikopat yang sudah lama tak berjumpa dengan target ditunjukkan oleh polisi Dower di sini, di mana dia menaruh rasa kerinduan terhadap si Katie dan kemarahan terhadap si Katie karena memanggil para detektif yang menghambat dirinya untuk berjumpa dengan si Katie. Sang psikopat pun melampiaskan amarahnya kepada si Katie, di mana dada si Katie disilet menggunakan pisau. Ini adalah dengan maksud kalau dia telah menanda si Katie dan tak ada yang boleh memiliki si Katie lagi karena dadanya yang sudah disilet. Sang psikopat polisi Dower juga menebar ancaman terhadap teman-teman si Katie dan itu diutarakan di hadapan si Katie, di mana dia akan membunuh teman-teman si Katie jikalau teman-temannya kembali menghalangi hubungan dirinya dengan si Katie. Si Katie pun pingsan. Setibanya di rumah sakit, terlihat semua detektif berada di dekat si Katie, di mana mereka bertanya tentang apa yang terjadi pada si Katie pada hari itu. Si Katie pun menceritakan, namun dia tidak mengatakan tentang ancaman yang diberikan polisi Dower terhadap mereka semua. Di sisi lain terlihat kamar sang psikopat polisi Dower dipenuhi dengan foto-foto si Katie karena memang dia sangat terobsesi dan jiwa psikopat ya seperti itulah, memaksa kehendak dan sedikit gila. Hari di mana kondisi Katie mulai membaik, teror pun kembali terjadi. Tetapi untuk kali ini Katie lebih memilih menyembunyikan teror yang dialaminya dari teman-teman polisinya. Karena Katie takut dengan ancaman psikopat yang akan membunuh teman-temannya jikalau teman polisinya itu kembali menerapkan pengawasan terhadap si Katie kembali terjadi. Karena hal tersebut, si Katie memilih pergi meninggalkan tempat tinggalnya itu. Singkat cerita, setahun setelah kepergiannya dari kota, dia diteror. Di tempat tinggal barunya, Katie bekerja di sebuah bar dan terlihat ada keributan di sana dan dia mempunyai sedikit ilmu bela diri, dia berani menghantamnya dan ada orang lain yang memang menolongnya, yaitu seorang lelaki yang juga sedang menikmati di bar tersebut. Si Katie pun berusaha mendekatkan si pria itu, di mana dia berterima kasih kepada orang yang telah menolongnya itu. Di sisi lain terlihat para detektif yang sedang berkumpul dan tiba-tiba mereka mendapat telepon dari si Katie yang memberitahu tentang keadaannya kalau dia dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi dia tidak ingin memberitahu pada detektif itu di mana tempat dia berada saat ini. Di mana kasus Katie sendiri sudah banyak memakan korban, tetapi para detektif ini tidak ingin memberitahu si Katie karena takut dia syok dan terkejut. Di sisi lain terlihat pula sang psikopat polisi Dower yang merasa menyesal telah meremehkan si Katie dan kini si Katie pergi darinya tak tahu di mana rimbanya. Katie yang sekarang memiliki hobi memotret. Pada suatu hari dia berjumpa dengan seorang lelaki yang pernah menolongnya waktu itu di bar, yaitu seorang lelaki yang bernama Jack. Jack pun mengajak si Katie untuk pergi bersamanya ke suatu tempat untuk mengambil view yang lebih bagus di air terjun yang ada di peternakannya. Katie pun memenuhi ajakan si Jack dan dia tidak lupa membawa senjata untuk mewanti-wanti atas apa yang terjadi pada dirinya karena ini pria yang baru dikenalnya. Mereka pun pergi dan setibanya di sana si Jack mengatakan kepada si Katie di mana dia harus masuk 1,6 meter lebih ke dalam hutan agar berjumpa dengan air terjun. Mendengar seperti itu, Katie lebih memilih untuk memberitahu keberadaannya pada Pak Detektif Man, di mana dia hanya mengatakan kalau dia sekarang sedang pergi bersama seorang pemuda ke air terjun dan dia tidak memberitahu tempatnya ada di mana. Kate hanya mengatakan kepada Detektif Man kalau dia akan menelpon selama 2 jam sekali. Setelah itu, Katie dan Jack pun langsung menyusuri jalan setapak untuk menuju ke air terjun. Dan di sana terjadi perbincangan layaknya sebuah perkenalan antara Katie dan Jack satu sama lain.
Kemudian Katie pun menceritakan kepada si Jack tentang latar belakangnya di mana dia tinggal di rumah asuh. Dan Katie tidak menceritakan secara detail kenapa dia berada di kota ini sekarang. Jack pun juga menceritakan tentang latar belakangnya di mana dia sekarang menjadi seorang peternak yang sebelumnya dia seorang polisi dan dia mengundurkan diri karena orang tuanya yang meninggal. Setelah acara camping telah selesai, Jack pun mengantar Katie pulang dan di sini terjadilah adegan cipika-cipiki. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang berjalan seorang diri dan diikuti oleh seorang lelaki yaitu polisi Dower. Polisi Dower mengatakan kepada wanita itu kalau dia akan membunuh wanita itu dan benar saja dia membunuh wanita itu dan meninggalkan mayatnya dan meninggalkan bunga dan menuliskan kata-kata kalau dia akan membunuh semua wanita yang mirip dengan si Katie. Para pihak kepolisian merasa bingung karena ini pembunuhan yang kesekian kali dan dengan modus yang sama tetapi tidak ada bukti dan celah untuk mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Mereka hanya tahu satu hal kalau yang membunuh ini adalah orang yang terobsesi dengan sosok si Katie. Pada hari selanjutnya di mana Katie diajak oleh si Jack ke tempat peternakannya. Si Jack pun menemani si Katie di mana si Jack sendiri jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap si Katie. Bagaimana dia tidak jatuh cinta? Bagaimana cantiknya si Katie? Lihatlah para kawan-kawan. Si Katie yang belum mengetahui apa yang sedang dialami oleh teman-temannya di sana. Di mana teman-teman polisinya sangat kesulitan menangkap pelaku yang telah membunuh gadis-gadis yang ada di sana yang mirip dengan si Katie ini. Si Katie di sini malah asik-asik ngasih umpan bebek. Di sepanjang scene peternakan ini saya merasa menyesal kenapa harus menontonnya. Di mana jiwa jomblo saya memberontak seketika ditambah suasana hujan. Di balik kebahagiaan Jack dan Katie, di sisi lain terlihat gadis-gadis yang mirip dengan si Katie dibunuh dengan sangat keji oleh psikopat polisi Dower dengan meninggalkan bukti seperti biasa. Saat itu di rumah Jack suasana hujan dan lampu mati. Hal ini membuat Katie sedikit trauma karena masa lalu lampu mati penanda psikopat datang menghampiri dirinya. Katie yang memegang senjata dengan tatapan kosong, Jack pun menenangkannya. Dan akhirnya Katie pun menceritakan kepada Jack mengapa itu bisa terjadi padanya dan kenapa dia membawa senjata kemana-mana. Di mana dulu ada orang yang terobsesi dengan dirinya dan sering mengirimnya yang aneh-aneh, bahkan pernah mengancam dirinya dan pernah membunuh orang lain karena terobsesi terhadap dirinya. Kemudian Katie memperlihatkan dadanya bekas tato dari psikopat yang terobsesi dengan dirinya. Di mana itu adalah tanda kalau dadanya hanya milik psikopat itu. Jack sangat terkejut setelah melihat dada Katie yang terluka. Kemudian Katie mengatakan kepada Jack kalau dia tidak bisa jatuh cinta dan dia harus hidup berpindah-pindah tempat agar tidak ditemukan oleh psikopat itu. Jack yang mendengarkan cerita Katie dia pun mengutarakan cintanya di mana dia juga sangat mencintai Katie dan kecintaan Jack terhadap Katie dibuktikan Jack dengan menerima dada Katie yang terluka. Tentu dia menciumnya. Di sisi lain para polisi yang terus memikirkan pembunuhan yang terjadi dan tidak pernah meninggalkan jejak. Ini sungguh aneh. Dan mereka berfirasat kalau yang melakukan hal ini adalah dia yang berprofesi sebagai polisi. Mereka pun memutuskan untuk menelpon Katie dan memberitahu di mana ini adalah sudah saatnya si Katie harus tahu apa yang sedang terjadi. Para detektif itu pun mengajak Katie untuk berjumpa bertatap muka, tetapi Katie tidak mau. Kemudian para polisi itu pun memberitahu kepada si Katie tentang kejadian yang terjadi sebenarnya di sana, di mana para gadis yang mirip dengan dirinya dibunuh oleh orang yang terobsesi terhadap dirinya selama si Katie tidak ada lagi di sana. Tentu Katie yang mendengar hal ini sangat terkejut. Mereka semua pun bermusyawarah dan menentukan rencana di mana si Katie akan menjadi pancingan untuk membuat si polisi psikopat itu agar keluar dari sarangnya menemui si Katie. Para detektif teman si Katie ini merasa takut dengan orang yang ada di samping si Katie yang juga berprofesi sebagai polisi. Tentu mereka harus tahu identitas si pria tersebut. Setelah mengeceknya ternyata dia bukanlah polisi yang menjadi psikopat yang sedang diburu oleh mereka ini. Mereka pun bernafas lega dan siap bekerja sama dengan si Jack. Para detektif itu yang mengetahui kalau yang terobsesi dengan si Katie adalah seorang polisi, tentu mereka pun meninggalkan alamat si Katie di sana. Dan benar saja polisi Dower pun melihatnya dan dia pun berencana akan pergi ke sana menemui si Katie.
Pada malam itu juga mereka pun langsung merealisasi rencana mereka untuk menangkap si pelaku yang terobsesi dengan si Katie yang telah membunuh banyak wanita, dan hal itu dilakukan di tempat kerja si Katie di sebuah bar. Mereka semua jelas sudah memprediksi orang yang terakhir berada di dalam bar tersebut bersama si Katie itulah orang yang terobsesi dengan si Katie, dan mereka selalu menghitung orang yang masuk dan orang yang keluar di bar tersebut hingga tinggallah orang yang satu-satunya yang berada di dalam bar tersebut. Setelah melihat muka itu, si Katie sangat familiar, di mana itu adalah polisi Doer. Polisi Doer pun langsung menyerang si Katie, di mana ini sudah sekian lama mereka tidak berjumpa. Si Katie yang pada saat itu sangat kesulitan mencari pertolongan kepada teman-temannya yang di luar bar. Tentu ini kesempatan buat si psikopat menyiksa si Katie. Terjadilah cecokan mulut antara keduanya, di mana kedatangan psikopat kali ini adalah bukan untuk mencintai si Katie kembali, melainkan membunuhnya, menghabisinya, karena dia tahu si Katie telah bersetubuh dengan kekasih barunya. Keinginan sang psikopat harus sirna, di mana Jack mendengar teriakan si Katie dan dia pun langsung membantainya. Mereka sangat kaget ketika mengetahui ternyata psikopat selama ini itu adalah polisi Doer yang berada di sekitar mereka. Mereka pun menyuruh si Katie untuk menginterogasi polisi Doer agar ada ungkapan dari polisi Doer dia telah membunuh para wanita-wanita yang mirip dengan si Katie selama ini. Butuh pancingan, butuh kata-kata tentunya untuk memancing kata dia telah membunuh para wanita itu dari si Katie. Tetapi si Katie sangat lihai, di mana dia memainkan kata-kata dengan meremehkan si psikopat ini. Si psikopat yang mendengar si Katie meremehnya, dia pun langsung mengatakan kalau dia memang telah membunuh para wanita itu dan juga telah membunuh temannya yang bernama Nick. Setelah mendapatkan keterangan dan pengakuan polisi Doer bahwa selama ini memang dialah yang telah membunuh para wanita yang mirip dengan si Katie di kota itu, dan dia juga yang telah membunuh Nick, dan dia juga yang telah meneror si Katie, tentu pihak kepolisian tidak harus bekerja keras untuk memaksa dia mengaku. Dan film ini pun berakhir di mana mereka merayakan hari Natal di rumah Jack dan Katie. Cipika-cipiki pun lanjut. Jadi guys, begitulah kisah film I'll Be Watching. Lantas apa pendapat kalian tentang film ini, di mana seorang wanita yang diteror karena orang itu terlalu terobsesi terhadap dirinya, bukan membuat hidupnya bahagia, malah menjadi mencengkeram. Jangan lupa komen di bawah, dan saya ingatkan kembali jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membuat channel ini terus berkembang. Sungguh saya sangat berterima kasih kepada kalian semua.